semuanya, perkenalkan nama saya Fatmania. Saya salah satu mahasiswi dari Prodi Administrasi Rumah Sakit semester 5 Institut Medika Dr. Gigi Suherman. Di hari ini saya akan menjelaskan bagaimana Puskesmas itu. Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Berdasarkan Permenkes nomor 75 tahun 2014 tentang Puskesmas, Puskesmas dibuat sebagai salah satu upaya standarisasi pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia. Teman-teman tahu nggak di Puskesmas ada apa aja? Di Puskesmas ternyata ada dua pelayanan, yaitu pelayanan rawat jalan dan pelayanan rawat inap. Di pelayanan rawat jalan ada ruang gawat darurat, ruang pengobatan umum, ruang kesehatan ibu dan KB, ruang anak dan vaksinasi, ruang gigi dan mulut, dan ruang. Kalau di fasilitas yang rawat inap, itu selain yang ruang gawat darurat, ruang pengobatan umum, ruang kesehatan ibu dan KB, ruang anak dan vaksinasi, ruang gigi dan mulut, ruang rawat inap pasca persalinan, ada juga ruang rawat inap untuk anak, ruang rawat inap untuk pria, ruang rawat inap untuk wanita, dan ruang jaga perawat atau nurse station. Bagaimana dengan alur Puskesmas? Untuk alur rawat jalan, berawal dari pendaftaran. Pasien mendaftar di bagian pendaftaran, setelah itu mendapat nomor antrian untuk pelayanan di bagian rawat jalannya. Setelah mendapat nomor antrian, pasien masuk ke ruang pemeriksaan. Setelah ada di ruang pemeriksaan, misalkan pasien ada keluhan, entah itu harus cek darah ataupun cek yang lainnya, pasien masuk ke ruang laboratorium. Setelah dari situ sudah ada hasil laboratorium, pasien akan kembali lagi ke dokter dan mendapatkan resep. Setelah mendapatkan resep, semuanya sudah selesai, pasien boleh pulang. Untuk alur gawat darurat yang ada di rawat jalan, pasien datang ke ruang gawat darurat, misalkan dengan gejala ringan, mendapatkan pelayanan medis dan boleh pulang. Jika diagnosanya berat atau di luar kemampuan dari Puskesmas, maka Puskesmas harus merujuk ke Vaskes tingkat yang lebih lanjut. Untuk yang pasien akan melahirkan di gawat darurat, bisa diobservasi. Setelah observasi selesai, boleh pulang. Bagaimana dengan alur rawat inap? Untuk alur rawat inap berawal dari pasien masuk dari gawat darurat. Sama seperti yang tadi, jika gejalanya ringan, pasien bisa mendapatkan pelayanan dan pulang. Kalau gejalanya agak berat, bisa diobservasi lebih lanjut di gawat darurat, dimasukkan ke ruangan rawat inap. Misalkan jika Puskesmas tidak bisa menangani lebih lanjut, harus dirujuk juga ke rumah sakit yang lebih lengkap untuk fasilitasnya. Untuk yang akan melahirkan, bisa langsung dikirim ke ruang tindakan yang ada di Puskesmas. Sekarang saya akan membahas masalah sistem rujukan. Bagaimana dengan sistem rujukan yang ada di Puskesmas? Pasien dirujuk dari Puskesmas dengan alasan perlu mendapatkan penanganan dari dokter spesialis ataupun dokter subspesialis yang harus ada di rumah sakit. Atau Puskesmas tidak dapat menangani pasien karena keterbatasan fasilitas, peralatan, dan sumber daya yang ada di Puskesmas. Di zaman sekarang, di era BPJS, semua pasien rata-rata menggunakan BPJS. Bagaimana jika menggunakan BPJS dirujuk ke rumah sakit yang lebih lengkap? Rujukan BPJS mempunyai sistem rujukan yang berjenjang, yaitu Vaskes tingkat pertama atau FKTP, Vaskes tingkat kedua, dan yaitu Vaskes tingkat lanjutan atau FKTRL. Di Vaskes tingkat pertama itu ada Puskesmas, ada klinik pratama atau klinik dokter umum. Untuk Vaskes tingkat kedua yaitu rumah sakit yang mempunyai dokter spesialis. Untuk Vaskes tingkat lanjutan ini biasanya untuk rumah sakit yang dengan kelas yang lebih tinggi, misalkan rumah sakit kelas B ataupun rumah sakit kelas A. Untuk kasus emergensi, pasien tidak perlu ke Puskesmas atau ke klinik pertama, karena untuk kasus emergensi harus langsung ditangani ke tempat yang lebih tepat,
yang ada fasilitasnya lebih lengkap seperti sakit jantung atau penurunan kesadaran. Teman-teman tahu nggak, ada indikator kinerja yang ada di Puskesmas. Di Puskesmas biasanya dilakukan penilaian kinerja untuk mengetahui indikator kinerja. Penilaian kinerja ini biasanya dilakukan kepada karyawan-karyawan yang ada di Puskesmas. Apa tujuan dilakukan penilaian kinerja? Tujuannya yaitu untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan Puskesmas, untuk menyediakan sarana pembelajaran pegawai Puskesmas, untuk memotivasi pegawai, dan menciptakan akuntabilitas publik. Itu semua sekilas tentang Puskesmas. Semoga apa yang saya paparkan tadi dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya sudah menyimak video dari saya. Jangan lupa like ya. Assalamualaikum warahmatullahi